أشهد أن لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji dan anak-anak yang masih hidup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ala millati Rasulillah. Alhamdulillahi wa ala millati Rasulillahi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan Allah yang kedua kalinya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan melalui wasilah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad kita pada malam ini, seterusnya Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin. Yang ada penyakitnya Allah angkat. Amin. Yang ada gulanya netral. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sini nak, itu, sini, sini, ini. Nah, nah, ini. Kasihkan. Yang diam aja. Kalau yang ribut tak dapat. Yang duduknya rapi. Yang pecinya bagus. Yang tak bercakap baru dapat. Aku tadi Pak Kades mau tarik 5.000, rupanya terkeluar 20. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa kita, Desa Syekh Alim Hulu, yang lagi sendiri. Kades kita ini Bu lagi sendiri karena istrinya berangkat meninggalkan dia sementara waktu. Halo? Kok mendap? Mendap suaranya. Ini mic, kalau tak di situ dia arah ke sana, posisi di tiang itu. Kalau gini agak storing dia.
Atau kalau ke belakang agak storing. Mic-nya bagus ini. Nampak dari bentuknya. Hormat yang sama juga kepada Bapak dan Ramil. Mana Bapak dan Ramilnya? Kayaknya sudah merakyat, Pak ya. Saya minta Bapak terus merakyat terus, Pak. BKM Masjid, orang-orang tua saya, para alim ulama, terima kasih telah mengizinkan saya bertausiah di desa saya Alim Ulu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, anak-anak ustadz yang baik budi. Sebelum saya membawakan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, karena suasana belum fokus, saya ingin memunculkan sebuah kisah dulu. Mungkin kisah ini agak serius, tapi barangkali bisa menjadi penopang hati kita untuk menjadi lebih baik lagi di hari yang akan datang. Ada seorang ulama hidup di zaman 111 Hijriah. Nama ulama itu Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini tinggal di daerah Khorasan, India. Ibnu Mubarak ini punya amalan. Nanti nak bisa jawab 10.000. Yang remaja bisa jawab 50.000. Melawan-melawan oma-oma di sini. Perempuan Pak tak bisa dilawan. Pas dia merepet, keluar aja lah kita dari rumah. Percuma kita jelaskan, tak masuk di otak dia. Nggak usahkan lakinya dilawannya. Tuhan aja yang ciptakan dia dilawannya. Inilah oma-oma nih. Tuhan kasih dia alis, dia cukur. Mak-mak yang ada di sana, yang ada di desa saya Alim Ulu. Pada saat Ibnu Mubarak sedang mengerjakan ibadah haji, selesai dia tawaf, lalu dia sholat sunat di depan Ka'bah. Setelah dia sholat sunat di depan Ka'bah, dia zikir. Setelah zikir, dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam tidurnya dia bermimpi turun 2 malaikat dari langit. 2 malaikat nih ngomong. Malaikat pertama ngomong ambil malaikat yang kedua. Apa kata malaikat pertama? Wahai malaikat kedua, banyak betul yang mengerjakan ibadah haji. Oh banyak. Sekitar 600.000 orang masa itu. Kalau sekarang 6 jutaan. Tapi sayang, kata malaikat kedua, di antara 600.000 orang yang ngerjakan ibadah haji, 1 orang pun hajinya nggak ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Melainkan gara-gara ada 1 orang, Allah kabulkan haji yang 600.000 orang itu. Gara-gara 1 orang. Siapa yang 1 orang itu? Namanya Al-Muwaffaq. Tinggalnya di daerah Damsyik, Damaskus, Syria. Pekerjaannya tukang jahit sendal, jahit selop, jahit sepatu. Terbangun Ibnu Mubarak. Siapa nama ulamanya nak? Ibnu? Yang tukang jahit selop siapa namanya? Itu ulamanya. Yang tukang jahit selop siapa? Yang tukang jahit sepatu siapa namanya tadi? Hah? Siapa namanya? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Belum.
Kapan pula Nabi Muhammad jahit selop? Nangis bau tu. Nabi Muhammad pula jahit selop kata dia. Ayo. Inilah akibat enggak nyimak. Masuk balik. Makanya disimak. Terbangun Ibnu Mubarak. Karena nggak mungkin dia nyari orang yang 600.000 orang haji itu. Tanya, bapak namanya muapak, bapak jenenge muapak, bapak jenenge muapak. Kan nggak mungkin ngono. Terakhir dia bertekad nanti pulang dari haji. Dia cari yang namanya muapak. Dia tanya, apa amalan dia? Kenapa bisa haji 600.000 orang diterima gara-gara dia? Pulang haji. Dia cari, pergi ke Damsyik, Damaskus, Syria. Berjumpalah sama si muafak tadi. Halo? Apa? Simpan. Yang tukang video, video boleh. Main handphone, WA, Messenger, Facebook, tak boleh. Ku haramkan, nanti kalian cari aku di padang mahsyar. Jumpalah sama namanya muafak. Diintipnya muafak nih. Kenjiro, keten jarak jauh. Apalah pekerjaan muafak nih sehingga 600.000 orang diterima Allah. Tak ada yang spesial. Lagi jahit selop mulutnya pun tak bergoyang-goyang, tak berzikir. Ditanyanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak numpang tanya. Bapak namanya muafak? Iya. Udah berapa hari bapak berangkat pulang dari Mekah? Aku tak berangkat, kata dia. Bapak tak berangkat ke Mekah? Tidak. Tahun ini Pak, enggak berangkat. Sumpah demi Allah, enggak berangkat aku. Enggak berangkat Pak. Muncung, enggak berangkat. Tapi Pak, gara-gara Bapak haji 600.000 orang diterima Allah. Nangis si muafak. Siapa namanya? Tunjuk tangan. Aku kasihan betul yang sama tukang pegang kamera tuh, putar-putar lagi tangannya. Nak, diam ya nak ya. Nah, duduk. Jadi Ustadz, aku diam tiba-tiba bisa jawab dapat lagi? Dapat. Untuk mula semua ini. Sebenarnya tahun ini aku berangkat Pak. Kukumpulkan duit hasil jahit selop, jahit sepatu. Sisanya untuk istriku, biaya makan di rumah. Selebihnya kutabung untuk ongkos berangkat ke Mekah. Berapa lama nabung Pak? 40 tahun. Ketika uang sudah terkumpul 350 dirham, aku mau berangkat, istriku lagi lipat-lipat pakaian, tiba-tiba istriku keciuman bau makanan. Bang, ya Allah bang, enak kali makanan nih bang, ngidam adik bang. Rupanya istrinya lagi hamil. Mintakan dikit napa bang sama yang masak, selera aku makan. Bentar lah dik, aku pergi. Ya bang, ngidam adik bang. Ibu, anak remaja, dengar. Nanti kalau kalian sudah menikah, dengar pesan nih nanti. Aku ingat pesan almarhum Ustaz Latif. Misal, perempuan kalau ngidam dalam agama Islam jangan diturutkan. Perempuan dalam agama Islam kalau ngidam jangan diturutkan. Ustaz nanti anaknya ngences. Al-kalamud doa. Ucapan tu doa. Nanti bang ngences. Lahir anak akibat ngidam. Nggak diturutkan. 1 hari setengah ember ngencesnya. Karena udah sempat terucap Pak. Betul nih Pak. Istriku ngidam tak ada diturutkan. Kenapa Ustaz? Supaya nanti anaknya lahir besar dapat menahan hawa nafsunya. Karena sudah dididik di dalam rahim. Tengoklah anak sekarang. Nengok kawannya punya kereta. Dia pengen kereta juga. Guling-guling di jalan tuh dia. Gak mau sekolah dia. Mogok makan.
dipaksanya keinginannya, dipaksanya orang tuanya untuk mengabulkan permintaan dia. Gara-gara apa itu Ustaz? Apakah aku salah didik? Ya, dari rahim. Pigilah si muapak ini tadi nyari makanan. Jumpalah sama yang masak. Rupanya yang masak ini janda beranak 3, anak yatim 3-3-nya. Ibu, iya. Ibu yang masak nih, iya. Minta dikit kenapa bu? Istriku ngidam, katanya masakan ibu enak kali. Minta maaf ya pak. Nggak bisa lah aku kasih masakan dalam kuali itu pak kepada bapak. Kenapa nggak bisa? Aku ini orang susah, janda beranak 3. Sudah 3 hari 3 malam kami nggak makan pak, hanya minum air putih saja. Cuma ini nggak tahan kali, perut anakku hanya diisi oleh air putih. Ku datangi jiran tetangga. Ku datangi jiran tetangga untuk minta sepotong roti untuk mengganjal 3 perut anakku yang lapar. Terpaksa aku meminta kepada tetangga karena udah lapar kali. Kalau bisa masih kusembunyikan kesusahan ini. Pak Kades, Say Alim Ulu. Pak Kades tidur dalam keadaan perut kenyang. Sedangkan ada warga desa Say Alim Ulu ini tidur dalam keadaan perut lapar. Aku bersumpah demi Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak Kades lah orang yang pertama di desa ini Allah masukkan dalam neraka. Hah? Ya nyusul juga. Bininya nggak dikasih masak. Kenapa begitu Ustaz? Karena Rasulullah melarang. Mendengar ibu tadi janda beranak 3 udah 3 hari tak makan. Lalu tiba-tiba kami mau datang, jiran kami 1 kilo jaraknya dari rumah. Gitu mau jalan, jumpa kami di jalan ada kambing mati. Sudah belalat. Kami tarik bertempat sama anakku. Ku potong-potong kambing itu. Itulah dalam kuali sekarang yang sedang dimasak. Dalam agama kalian tidak boleh memakan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ini pak, karena udah lapar kali kami makan bangkai pak. Dengar cerita ini si muafak nangis. Dia nggak sanggup lagi jumpa orang tuh. Dia pulang ke rumah sambil nangis. Ya Allah, dia ambil duit 350 dirham ongkos berangkat ke Mekah. Dia jalan. Ya Allah, nggak bisa aku berangkat ke Mekah ya Allah. Nggak bisa aku berangkat ke Mekah ya Allah. Kalau ada di kampung aku tak makan ya Allah. Ini uangnya aku sedekahkan. Lalu si muapak sedekahkan uangnya kepada yang susah janda tadi. Bu, ini ada uang 350 dirham. Belilah makanan seberapa hari untuk makan keluarga ibu. Ya Allah, tak jadi aku jadi tamu engkau ya Allah. Hajiku ku ganti dengan sedekah. Gara-gara sedekah si muapak yang gak jadi berangkat, 600.000 orang diterima hajinya gara-gara itu. Makanya kita yang haji di sini jangan sombong kalau hajinya diterima Allah, belum tentu. Barangkali ada yang nggak jadi berangkat gara-gara faktor usia, akhirnya uangnya nggak jadi berangkat dia. Kenapa? Terhambat, tapi dia sabar. Karena kesabaran dia menghajikan yang 5 juta, 6 juta di Mekah sana. Begitu dia pulang ke rumah, apa kata bininya yang sudah selesai melipat pakaian? Ibu dengar bu. Oh bang, opo dek. Pakaian dah berlipat. Jam berapa bang mau berangkat pergi ke Mekah? Gak jadi aku berangkat. Kenapa bang? Karena duit hajinya udah aku sedekahkan. Abang sedekahkan bang? Iya dek. Ya Allah bang. Mulia betul lah sifatmu bang. Semoga Allah memasukkan engkau ke dalam surga bang. Itulah pak jawaban istri zaman dahulu. Istri zaman dahulu gitulah ngomong. Kalau istri zaman sekarang, jadi abang berangkat bang? Nggak jadi.
Kenapa nggak berangkat bang? Duitnya aku sedekahkan. Kau sedekahkan. Muncung. Kau pikir bang, hamil kita orang susah 40 tahun kau kumpul uang, kau sedekahkan pula. Pikir bang, aku mau melahirkan biaya besar, kau sedekahkan pula. Sama siapa kau sedekah? Ada janda di. Kau memang gelap aja mata kau nengok janda tuh bang. Merepet ibu tuh. Apa yang ingin Ustaz sampaikan dalam kisah ini? Begini Bapak. Ada kalanya amal ibadah kita nggak bisa diterima Allah. Ibu pandanglah aku nih, ibu pandang kemari. Ibu nih mudah kali tergoyahkan hatinya. Saya nampak orang jalan tengok, nampak kereta tengok, nampak mobil tengok. Macam tak pernah ya nengok mobil. Heran nengok. Tengok aku nih kenapa? Aku cuma ceramah setengah jam aja bu. Ini udah serak-serak becek betul ini bilang. Itu ibu itu tuh. Kita doakan siapa yang ngantuk, Allah lapangkan kuburnya. Amin ya Rabbal. Ada kalanya amal ibadah kita tidak bisa diterima Allah. Salat kita, puasa kita, haji kita tidak bisa diterima Allah. Tapi karena dibantu orang lain jadi diterima. Salat kita di masjid nih tidak bisa diterima Allah. Kenapa? Terlalu banyak dunianya masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gas habis. Laki cuman ngasih limpul. Saya tanya sama Syekh, ya Syekh, kenapa ya setiap kita sholat, bayangan dunia ini masuk ke dalam sholat? Apa kata jawabnya? Wajar ketika sholat kita, bayangan dunia ini masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Yang tak wajar adalah dari takbir sampai salam hingga dunia terus yang kita pikirkan. Kalau terbayang semua terbayang. Aku aja sholat isya tadi di rumah bapak nih, terbayang aku Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Berapalah orang tuh ngisi amplop aku nanti Allah. Terbayang itu semua. Cuman tak apalah aku pikirkan aja, yang penting dikasih. Orang panitia tadi Pak Idris pun ngomong sekitar 2 juta lah Ustaz. Alhamdulillah, aku bilang begitu. Tengoklah perkembangannya. Minyak kan naik. Astagfirullahaladzim. Seloro tuh selo. Saya kalau tak dibayar pun tak ada masalah. Pak Dan Ramil. Nah, tak dibayar Ustaz saya pulang, nggak ada masalah. Cuman kalau tahun depan diundang saya tak akan datang lagi. Allah ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Salat kita tidak bisa diterima Allah Bapak. Tapi karena dibantu orang lain jadi diterima. Siapa rupanya yang bantu kita sholat? Anak-anak yang sholat di masjid sambil main-main. Anak-anak yang sholat di masjid sambil lari-lari. Gara-gara mereka lah sholat kita diterima Allah. Wajar hambaku terganggu dalam sholatnya karena malaikat kecilku sedang bermain-main di rumahku. Anak kecil itu sholat sambil lari, sambil manjat-manjat, dia udah dijamin masuk surga. Kau takbir sambil Allahu Akbar, belum ada yang jamin masuk surga. Terganggu kita sholat pada saat anak-anak ribut, terganggu. Siapa di sini kalau anak-anak yang ribut sholat nggak terganggu? Terganggu. Saya pribadi terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bilang mama aku ya, gue bilang kedengaran. Tapi dimaklumi Allah, makanya anak yang sholat di masjid jangan disuruh pulang. Yang jadi masalah adalah bapaknya yang tak mau ke masjid. Anaknya jadi masjid perwakilan, bapaknya tak mau. Sekali-kali bilang, Pak, masjid apa Pak? Sholat tak pernah di masjid. Gitu meninggal, mau disolatkan di masjid. Apa kata malaikat? Nggak malu gimana? Ke masjid, karena masjid selalu menangis, merendui orang-orang yang senantiasa lewat tapi tidak pernah singgah.
Kapanlah kau singgah? Kapanlah kau singgah? Cuman kok dengar Ustaz, kalau sempat dengar, sunyi kampung nih. Angker kata orang. Apa kata Profesor Buya Hamka, pendiri Muhammadiyah? Apa kata Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel? Apa kata mereka? Kehancuran sebuah masjid, kehancuran sebuah desa, kehancuran sebuah kampung, kalau di masjidnya sudah tidak terdengar lagi canda tawa anak-anak. Makanya jangan diusir. Minta maaf saya Pak, minta maaf. 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang ribut di masjid lagi sholat, inilah orangnya. Betul? Dan 40 tahun akan datang yang jadi imam, yang jadi khatib, yang jadi penceramah di masjid ini. Inilah orangnya. Yang ini mati semua. Yang tinggal mereka buat Isra Mi'raj Maulid, panggil juga Ustadz Latif. Kebetulan aku agak bertahan lama. Takbir. Wah, luar biasa yang di luar, semangat dia. Mantap, Pak. Allahu Akbar. Wah, aku kalau udah kayak gini semangat aku. 3 jam pun nggak tahan aku nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ayo bina mereka. Ini bagus betul nih orang nih. Bagus betul orang nih. Bagus. Saya terus terang saya bilang, penampilan anak ini tadi membuat muncul di ide saya. Abdullah, nama ayahnya muncul Abdullah. Aminah ibundanya muncul pula Aminah. Kupikir siapa Muhammad nih? Siapalah Muhammad nih? Rupanya datang selembaran Muhammad, jalan dia. Mantap idenya, bagus. Bagus, bagus. Tenang, tenang. Ibu-ibu bangga kalian Bu punya anak seperti ini. Bangga. Di tempatku Tanjung Tiram Bu, hampir punah yang seperti ini walaupun ada. Ini ada pengajiannya, bangga. Kenapa? Mereka berdoa, mereka ngaji. Sementara Allah mau turunkan azab di desa saya Alim Ulu ini karena ada maksiat. Tapi nggak jadi Allah turunkan karena doa-doa mereka ini. Bersyukurlah Bapak Ibu. Makanya kalau umpamanya buat acara kayak gini, jangan tanggung-tanggung sumbang Isra Mi'rajnya. Tanya, yang agak berduit tuh, buat apa kalian? Maulid. Di mana? Ini. Ustadz mana kalian undang? Ustadz Latif dari Batubara. Berapa kalian kasih? Sekitar 1 juta saya ngalah. Udah tambahkan 2,5 juta, aku 1 juta. Begitu Pak. Aku pun semangat lah. Ya Bapak pikirkanlah berapa yang udah koyak aku bagi sama orang ini. Itu maksudnya. Gara-gara sedekah amal ibadah kita diterima Allah. Betul Pak Dan Ramil. Cuman Pak Dan Ramil nyumbang kan tidak? Ini masalahnya. Jangan ngangguk-ngangguk saja kan gitu kan. Jangan. Cocok. Cocok apa tak cocok pula? Udah aku bilang, Ustaz gila kalian undang. Gila lah semua. Aku sana tak terpakai lagi, sini lah baru dipakai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Seloro-seloro biar jangan nanti serius sekali. Ibu-ibu pun ngipas anaknya. Asal udah 1/2 jam ceramah. Nyamuk pun mulai lah. Mati-mati kau Ustaz. Kayak Ustaz kayak gini kali lah diundang jauh-jauh. Nah itu yang awak tak mau. Akhirnya ratingku turun lah. Saya senang betul Bu kalau udah maulid Isra Mi'raj. Senang betul. Kenapa? Inilah PKH saya. Ada kalanya doa kita nggak diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Banyak yang masuk di perut ini nggak jelas. Tapi karena ditolong orang, maka doa kita dikabulkan Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW pernah ngomong sama sahabatnya. Wahai sahabatku, kampung kita ini udah lama nggak turun hujan. Udah lama nggak turun hujan. Ayo kita mohon kepada Allah. Salat istisqa kita, minta hujan.
Setelah sholat, berdoa Rasulullah. Waktu berdoa sama sahabat-sahabat, Rasulullah melihat sebelah kanan, senyum Rasulullah. Setelah selesai sholat, hujan lebat turun. Apa kata sahabat ngomong? Ya Rasulullah, doa kita dikabulkan Allah. Sahabatku, bukan doa kita yang dikabulkan Allah. Lantas doa siapa ya Rasulullah? Tadi waktu aku tampung tangan, aku melihat sebelah kanan ada seekor semut ikut menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah. Semoga Allah turunkan hujan. Doa semut itulah yang dikabulkan Allah, bukan doa kita. Ini makanya ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan kepada kita, pentingnya berdoa berjamaah, apalagi selesai sholat. Kenapa? Bisa saja doa imam gak dikabulkan Allah, cuman karena fasih bacaannya, dialah jadi imam. Bisa saja doa Ustadz Latif gak dikabulkan Allah, tapi doa jemaah ada satu orang yang gak viral dia di dunia, tapi dipuji di langit. Gara-gara apa? Sebelum sholat, dia mandikan maknya yang lumpuh, dia mandikan bapaknya, dia suapi, baru dia ke masjid. Rupanya ridho Allah dengan perbuatan dia. Berdoa kita diaminkan oleh dia. Gara-gara aminnya dikabulkan Allah, karena kita satu doa, akhirnya semuanya dikabulkan Allah Ta'ala. Coba tengok bulan puasa. Ada nggak kita kirim doa? Mau bulan puasa? Kenduri, kirim doa. Karena kita berpikir roh itu akan turun. Apakah yang punya rumah nggak pintar baca Yasin? Pintar. Nggak pintar doa? Pintar. Nggak bisa baca kulhu? Bisa. Kenapa dia undang orang juga sedekah? Mana tahu. Melalui dia. Nggak bisa. Tapi minta tolong perwakilan doa si A. Bisa saja diijabah Allah karena memandang. Begitulah contohnya, kita nggak ada kawan dekat di kecamatan, tapi kita ada kades. Des, tolonglah Des, ada nggak kawan di kecamatan untuk ngurus ini? Oh, aku ada channel, coba hubungi channel ini. Dengan adanya channel itu, kita dekat sama dia, maka mudah urusan. Itulah nama dalam bahasa Inggrisnya, nepotisme. Cocok Des? Cocok kan? Maka ada sudah nggak semangat gara-gara masuk neraka tadi tuh. Langsung gitu dia. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, coba semuanya angkat tangan. Baik, tunjuk tangan yang bisa jawab. Ayo, tunjuk tangan. Nah, gak penting kau salah benar, yang penting berani. Tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Ayo. Tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Ayo nak, tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Itu nak, sini nak. Nggak berani. Ayo, tunjuk tangan. Menyesal pokoknya. Mudah pertanyaannya. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa jawab? Ini sini nak. Ini. Sini. Tepuk tangan. Mana mamanya nak? Mana mamanya? Ibu. Anak. Ya. Sampai sini yang mamanya janda juga, tunjuk tangan. Pertanyaan. Siapa namanya, nak? Siapa namanya? Tepuk tangan. Menyosal kan? Kan sudah kubilang enteng pertanyaannya. Saya tanya dia bisa jawab. Siapa namanya? Dapat. Udah selesai, dapat duit. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Ayo, siapa yang tahu? Sini. Sini. Hadap sana. Oke, baik. Mana ayahnya mana? Sana. Baik. Tadi tuh Ustadz tanya siapa nama, itu permulaan aja. Ini yang sebenarnya. Baik, Ustadz mau tanya, siapa nama ulama yang berangkat ke Mekah itu? Siapa nama yang tukang jahit selop itu? Lupa, tepuk tangan. Nah. Markona, sini. Saya tanya. Siapa nama Ustadz yang ceramah malam ini? Ustadz apa nak?
Ada yang bilang kemarin Abu Lahab, Abu Lahab. Abdul Latif. Ah, udah, salam nak. Nah, udah, bagus. Dengar lagi. Udah berapa dah? Udah 100 limpul kau kasih dah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kita nggak bisa sepele dengan orang. Nggak bisa kita mau anggap enteng orang. Kita tengok orang rambutnya panjang, gondrong, bertato, nggak pernah sholat, terus kita bilang keluar dari masjid, tengok penghuni neraka. Dengar sama yang gondrong, macam surga bapak kau aja. Betul ini. Saya memang selorong ngomongnya, tapi kenyataan. Nggak bisa kita pandang orang yang maksiat. Bisa saja orang yang maksiat itu 3 tahun akan datang jadi orang taat. Sini, hari ini bapak ke masjid, rajin sholat di masjid. Masa lalu pasti ada. Seorang ulama, seorang yang berilmu, bisa Allah balikkan hatinya menjadi ahli maksiat. Yang maksiat bisa jadi taat. Siapa rupanya orang maksiat jadi taat? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah satu di antara sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Tapi sebelum dia masuk Islam, apa pekerjaan dia? Umar bin Khattab pernah membunuh anaknya di waktu kecil. Ketika lahir dari rahim istrinya, ditengok bayi perempuan, digalinya padang pasir yang tandus, kulit bayi masih merah, baru berumur sekian jam, dia masukkan, bayi itu menangis, sedikit pun dia nggak peduli dan rasa kasihan. Itulah Umar bin Khattab sebelum hijrah, sebelum masih zaman jahiliyahnya. Tapi Allah angkat, Allah kubur kemuliaan, Allah kubur kehinaan itu, Allah angkat kemuliaan. Tengok Umar sekarang. Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang sudah ditiduri ribuan laki-laki, berzina, pulang gara-gara marah karena waktu berzina tak dibayar, lari laki-lakinya. Dengar ceramah di masjid, tersentuh hatinya, menangis dia, tobat dia, nggak mau dia berzina lagi. Allah angkat jadi wali, wali perempuan Rabi'atul Adawiyah. Orang taat jadi maksiat siapa? Qarun, Sa'labah. Siapa itu Sa'labah? Sa'labah itu orang yang rajin ke masjid, sholat maghrib, sholat isya, rajin ke masjid, tapi tak pernah berdoa. Asalkan setiap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pur, pergi. Ditahan sama Rasul. Sa'labah, apa ya Rasulullah? Kenapa kau tak pernah berdoa? Aku bukan tak mau berdoa, aku bukan tak mau lama-lama di masjid ya Rasulullah. Ini sarung cuma satu seadanya. Ini istriku mau pakai, dia sholat. Nanti kalau aku lama-lama di masjid, istriku nggak sholat maghrib. Doalah sama Tuhan biar aku jadi orang kaya. Didoakan Rasul Sa'labah. Diambil dari Baitul Mal, kambing 2 ekor beranak pinak. Sa'labah jadi orang kaya. Akhirnya dia jadi kambing. Makanya jangan pernah sepele dengan orang. Hari ini dia main judi. Hari ini dia narkoba, hari ini dia sabu, putau, etc, jenji, dabi budastis. Hari ini hafal, itu setengah mampus aku menghafalnya. Hari ini dia minum tuakia wakam putia. Hari ini dia minum topi miring, tidur-tidur di jalan. 4 tahun akan datang, bisa saja dia lebih beriman dari kita. Karena apa? Sebesar apapun kita punya dosa, kita lupa ternyata pengampunan Allah jauh lebih besar. Asalkan dia mau bilang astaghfirullah, minal khotoya, astaghfirullah. Nabi Muhammad nak 1 hari 1 malam tak kurang istighfarnya 100 kali. Ayo nak 100 kali, 100 kali. Astaghfirullah.
Sadaqallahul azim. Kok sampai 100 kali, mak selesai tutup terus ceramah. Begitu nak. Semua luntur karena istighfar. Makanya bapak-bapak yang di luar, bapak-bapak yang di dalam, gak ada perbedaan antara kita yang di dalam sama yang di luar. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan qulubikum wa a'malikum, hatimu dan apa yang kau kerjakan. Hari ini mungkin bapak ibu menganggap Ustaz Latif Ustaz yang mulia. Belum. Kenapa? Karena mungkin saja Allah masih tutup aibku. Kalau seandainya Allah sudah bongkar aibku, maka tak akan pernah diundang di kampung ini lagi. Siapa kita nggak punya aib di kampung nih? Siapa kita nggak punya aib? Maka dari itu jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, karena kita sadar bahwa amal kita pun belum tentu diterima Allah, jangan salahkan orang lain. Biar Allah yang menghukum. Tugas kita, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Selesai pembahasan yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi. Ini judulnya memaknai kembali perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pak Idris, sudah berapa lama saya ceramah? Coba tengok, udah ada 1 jam belum? Hah? 40? 50 menit? 50 menit, berarti tinggal 10 menit lagi. Pikirkanlah bu, jauh lagi tuh. Tambah? Nggak semangat, nggak ikhlas. Tambah? Nggak, kalian diam. Mamanya nih, tambah. Tambah, ya Allah, udah malam. Tambah tidak? Ustadz nggak sedap. Kenapa? Nggak ada lucunya. Mau lucu? Nanti. Undang Ustadz Tukul. Makanya kalau mau ceramah ini sebetulnya nggak usah undang Ustadz Latif. Ceramahnya lurus, tegang, tapi orang nggak berani tidur. Siapa yang diundang? Kami panggilkan Ustadz Israel. Wah, asal datang dia cukup ngomong gini aja. Baik, saya ceramah 3 jam. Yang tidur, yang bercakap, yang merokok, saya cabut nyawanya ya. Tak ada yang berani. Yang bersandar, ku cabut nyawanya. Tak ada yang bersandar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir di permukaan bumi ini, dia dalam keadaan yatim. Kenapa? 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Rumus anak yatim adalah setiap yang meninggal ayah kandungnya berarti anak yatim. Ya. Setiap yang meninggal bapak kandungnya berarti anak yatim, walaupun non-Islam. Jadi kalau ada di kampung ini penyantunan anak yatim, kalau ada di kampung ini penyantunan anak yatim, ada di sana orang beda agama dengan kita, tapi dia susah Ustaz, anak yatim, undang. Kasih santunan. Kenapa? Anak yatim sama, yang meninggal ayah kandungnya. Dalam kitab mana tertulis Ustaz? Dalam kitab Majmu'. Pertanyaan. Satu lagi. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Sini nak, sini. Ya. Baik. Sini. Ada sana nak. Siapa nama diam. Siapa nama nabi kita nak? Nama nabi kita, nabi. Siapa? Nama nabi siapa? Muhammad. Nah, kan betul dia cuma gaduh aja. Nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tepuk tangan nak. Bapak datang, ayah datang, mama, oh berarti kau utusan. Nanti Ustaz tanya lagi pertanyaan, tengok ya.
Biar semangat ya, biar semangat. Nabi Muhammad SAW, adat di kampung itu, setiap bayi yang lahir nggak bisa tinggal di Mekah. Kenapa? Karena lingkungan Mekah masa itu sangat-sangat rusak. Kenapa rusak? Perdagangan hamba sahaya banyak, judi marak, mabuk-mabukan jadi harian, pekerjaan harian. Jadi nggak bisa kalau Nabi Muhammad kecil ini tinggal di Mekah, nanti rusak kepribadian orang. Rusak kepribadian Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggillah ibu susuan. Ibu, zaman jahiliyah, ini Nabi Muhammad kita, Nabi besar Muhammad. Kenapa kita hari ini rayakan? Ibu wanita mesti bersyukur. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kalian udah mati dari dulu. Kalau tak ada Nabi Muhammad, makanya kalau aku cerita Nabi Muhammad, jangan kalian bercakap. Ini cerita Nabi. Inilah orang yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kau paham? Inilah orang yang akan menangis nanti ketika pintu surga terbuka, ketika pintu neraka terbuka. Nangis nih Muhammad, orang yang paling sibuk di padang mahsyar nanti menyelamatkan kita. Asalkan pintu neraka terbuka, lari dia. Pintu neraka itu 7, berlari dia. Asal terbuka di sana, lari dia. Nabi Muhammad udah masuk surga, tapi dia tanya kepada Allah, ya Allah, umatku mana? Kok belum masuk? Masih di sidang. Keluar dia dari surga itu, mau tolong kita. Umat Nabi Muhammad itu bukan kita saja, seluruh dunia. Maka kalau kau tak cinta sama Nabi Muhammad melalui kisah bercakap kalian, cemana Nabi Muhammad nanti mau pandang kita? Kau punya suami nanti tak akan bisa nolong, demi Allah. Aku punya bini, biniku tak akan nolong. Aku punya bini, aku pun tak akan bisa nolong. Kau punya anak, belum tentu bisa nolong. Hanya Muhammad yang nolong nanti. Orang kalau sudah cinta, tanggal lahirnya tahu, bulannya tahu, warna kesukaannya tahu, nama kucing kesayangan Rasul tahu. Nama kucing kesayangan Rasul Muza. Warna kesayangan Rasul 4, hitam, putih, biru, hijau. Dengar itu nak. Ya Allah, Malik, tutup pintu neraka tu Malik. Tutup Malik. Jangan buka Malik. Ditutup sama Malik. Apa kata Allah? Hei Malik, buka pintu neraka tu. Buka. Buka buat Malik pintu neraka. Yang mau masuk nih Pak Kades. Sama BKM masjid. Misal. Kan misal, Bapak kayaknya senang kali sama Ibu. Malik, tutup. Tutup buat Malik. Malik, buka. Aku Tuhan pencipta alam. Dengarkan cakapku. Buka pintu neraka itu. Dibuka. Yang mau masuk surga ini bertiga lah kami bertiga. Pak Kades, aku, BKM Pak Idris. Berbaris lah kami situ. Apa impor? Gelap nampaknya nih. Ustaz masuk juga? Masuk. Tapi Ustaz menceramah? Iya, aku hanya mandang materi aja. Kalau rendah kali amplopnya nggak aku terima. Itu makanya aku masuk. Masuklah ke neraka. Apa kata Allah bilang sama Nabi Muhammad? Ya kekasihku,
Kenapa kau nangis? Kalau orang ini 3 mau masuk, ya Allah, tolong ya Allah, jangan masukkan mereka bertiga dalam neraka, ya Allah, masukkan ke surga, ya Allah, aku mau tolong. Kenapa? Karena di dunia mereka rajin berselawat kepadaku, cinta kepadaku, mati-matian aku mau tolong dia. Apa kata Allah? Ya Muhammad kekasihku, kalau begitu kau tolonglah siapa yang mau kau tolong. Makanya kita saksikan hari ini peringatan Maulid. Mudah-mudahan ibu, bapak semua, ya Allah, tolonglah semuanya nanti ditolong oleh Nabi Muhammad. Aminnya copot kalian. Syaratnya kiamat dulu. Ditolong sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, siapa orang yang paling kau cintai? Ikhwani, istrimu, ikhwani, anak-anakmu, ikhwani, kami sahabat-sahabatmu. La, antum sahabat, kamu sahabatku. Hadza ikhwani, ini saudaraku. Siapa saudaraku itu? Mereka, orang yang paling kucintai. Siapa rupanya mereka? Mereka yang mencintai aku, merayakan hari kelahiranku, duduk, waktu istirahat dia tetap mendengarkan ceramah. Tapi tak pernah menengok aku. Tapi mereka tetap beriman kepadaku. Siapa orangnya? Kita. Umat yang dirindui oleh Nabi Muhammad. Yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang dinanti-nantikan kedatangannya. Kenapa? Kita cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi tak pernah melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah. Mereka cinta kepada Muhammad. Karena melihat. Kita nggak pernah melihat. Nggak pernah beluk. Nggak pernah mimpi. Tapi masih cinta kepada Muhammad. Menjalankan perintahnya. Kalian masih berhenti di jalan. Padahal punya aktivitas kalian. Kalian hentikan kereta. Kalian hentikan. Duduk kalian di pinggir jalan. Karena cinta dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lebih cinta dengan kalian. Akan ditunggunya di depan pintu surga. Takbir. Matilah gue ini betul. Habis koring batang leher. Pertanyaan. Sini. Tunjuk tangan siapa yang tahu. Nah itu. Sini dulu, sini tes. Udah. Oh, nanti ya gantian ya. Komen sama Mama nih. Mama nih gawat nih. Mama nih kau udah merepet, Pak. Iya Allah, hati-hati, Pak. Jin pun takut. Tunjuk tangan. Ini. Abu Talib. Abu Talib. Sini. Sini. Ada sana. Baik, pertanyaannya. Siapa nama kades kita? Ayo, siapa lagi? Itu, sini. Sini. Itu, ini. Ya, sini 45. Siapa nama istrinya Pak Kades? Dah, siapa nama kades kita? Pak Kades kita? Pak Mahmudi. Betul, Pak? Tepuk tangan. Karena pertanyaan ini tanya nama kades, maka minta sama Pak Kades. Tepuk tangan, alhamdulillah. Enak kayak gini berarti ya. Duit awak tak keluar kan. Nanti siapa nama dan ramil kita, gitu aja ya. Oke. Gitu aja lah. Siapa nama BKN kita gitu kan. Kan orang yang keluar ya. Siapa lagi? Oke, ini 100 pun nggak apa-apa lah tanya orang ini. Bapak, Ibu, hadir wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Ibu Susuan. 10 orang datang dari Madinah. 10 orang datang dari Madinah. 10-10-nya tak mau menyusukan Nabi Muhammad. Sedih betul Nabi Muhammad itu. Hanya gara-gara dia yatim. Kenapa orang anggap remeh, anggap enteng, mandang sebelah mata sama dia. Begitu datang yang pertama, ibu mau upah susu. Iya. Siapa nama anak nih? Muhammad. Bapaknya mana? Bapaknya sudah meninggal dunia.
Pergi orang itu terus. Asal nanya bapaknya udah ninggal anak yatim, pergi orangnya semua. Tak ada yang mau nyusukan. Sampai Halimatus Sa'diyah pun nanya dia, siapa namanya ini? Muhammad. Bapaknya mana? Udah meninggal. Tak ada yang mau. Pergilah 10 wanita ini tadi meninggalkan Nabi Muhammad. Semua anak digendong orang itu. Nabi Muhammad tak ada yang gendongnya. Begitu sudah di padang pasir, oh bang, kata Halimah, dengar nak, nanti dijawab. Ini buat peraturan ya, asalkan tak bisa jawab, tidak ada duitnya. Ya, tengoklah. Nah, hari ini kukasih sekali, kukasih 30.000. Ini duitnya. Asalkan nggak bisa jawab, ganti sama orang lain. Dimpul. Dah, itu aja dulu. Minyak nanti malam lagi. Ya. Kang diambil orang sini. Oh, ya. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Oh bang, apa dek? Ibu-ibu susuan yang 9 orang tuh bang bawa anak susuan bang. Aku tidak. Terus? Aku terbayang sama anak kecil tadi yang namanya Muhammad bang. Ngapain? Yuk kita ambil aja yuk bang. Tadi kok nggak mau? Iya bang, maksudnya ya berapa dikasih sama mamanya lah untuk makan minum kita di jalan sampai ke Madinah. Ya itu kau lah, orang kau yang nyusu kan. Mutarlah untanya tadi. Woi, tunggu kami ya. Lu hati nanti gue. Ngomong ibu-ibu kan. Jemput Muhammad. Undang ayo. Jemputlah pakai unta. Untanya itu pula asal 3 jam berhenti, asal 3 jam berhenti. Nah, unta tua. Udah berubah waktu. Digendonglah Nabi Muhammad tadi. Dikasihlah upah ala kadarnya aja. Digendong. Naiklah di atas unta. Oh bang, apa? Abang tengoklah bang. Kenapa? Unta kita ini biasanya 3 jam sekali berhenti. Ini kok nggak ada berhenti. Kayaknya bertenaga dia bang. Udah itu abang tengoklah emak-emak yang di sana bang yang gendong anak. Semuanya kipasan. Namanya padang pasir, satu pohon pun tak ada. Berpanas semuanya. Tapi bang, kita bang, slow aja bang. Nggak ada panas bang, dingin. Itulah di aku heran deh. Kenapa bang? Coba kau tengok ke atas. Loh, kok ada awan bang? Itulah. Dari tadi semenjak kau gendong Muhammad nih, kemana dia pergi kita? Itu awan ikut aja sampai kita nggak merasa panas. Satu, baru 3 hari umur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Kemana pergi Muhammad? Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada awan mengikutinya, biar jangan terasa panas. Beda Nabi Muhammad sama kita ada. Nabi Muhammad kemana pergi, awan ngikuti. Kita kemana pergi, hutang yang ngikut. Banyak betul hutangnya. Bo, nggak bayar. Bo, nggak ngambil. Bahkan ada oma-oma tuh pak, udah nggak ada duit dia, datang yang helm-helm tuh, numpang tidur tempat orang deh. Kak numpang tidur lah di gemboknya rumahnya. Pergi orangnya, udah keluar baru dia keluar. Apa kata yang pakai helm tuh? Herna aku nengok kakak nih, kalau minjam nampak dia, kalau bayar hilang dia. Maka aku bilang, makhluk Allah yang menghilang tuh 3. Pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga orang berutang. Begitu sampai di Madinah, abang, apa sih dek? Bang, ini Muhammad nih bang, kita bawa pulang lah bang. Kenapa? Kita antar balik sama mamanya. Kenapa? Dari tadi dia tak mau menyusu bang. Aku takut tak kenapa-napa. Ali mati dia bang, mati kita bang. Habis, tuntut penjara ini. Ini zaman Jokowi ini bang. Coba kau susukan, tak mau bang, tak mau. Coba kau tutup pakai kain, entah malu dia di depan orang banyak. Ditutuplah pakai kain bu, diambil kain, ditutup, dimasukkanlah Nabi Muhammad. Oh bang, dihisapnya bang. Oh jangan dipikirkan kali cara ngisapnya. Oh bang
3 hari umur Nabi Muhammad, Bu. Allah kasih mukjizat dia. Apa? Akhlak Rasul yang pertama. Malu. Nabi Muhammad baru umur 3 hari udah malu. Nggak mau dia nyusu muka orang rame. Mesti sunyi orang, tertutup. Orang sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, aku boleh ngaji bawa anak, kata ibu tuh. Lakiku ke laut, nelayan. Anak yang besar, Bu, yang besar ikut les. Udahlah bawa. Nanti kalau enggak Ustaz enggak ada yang jaga, aku libur lah. Udah ngaji. Ini gila ibu tuh ngaji umur 30. Orang kita Jawa. Nangis anaknya. Disusukannya. Sambil mendengarkan aku ceramah. Dia tidak ditengoknya anaknya sudah kenyang, Pak. Kan jatuh itu. Aku ceramah. Kok panas, aku bilang. Tapi tidak ada kipas AC ada. Aku pandang juga ke kanan. Tapi hati aku nih mau ke kiri aja gitu, Pak. Karena ini bahan langka gitu. Aku tengok juga. Terakhir ibu-ibu ketua perwiridan. Apa? Keto. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku sempat berkeringat. Lupa memoriku. Apa lah mau sampaikan ini? Terakhir begitu. Pas mau pulang. Minta izin ya, Bu ya. Ya Ustaz, minta izin juga yang tadi. Sedekah ya Ustaz. Sedekah pula kata dia. Itu bukan sedekah, Pak. Itu penyiksaan. Karena kita hanya bisa melihat, tapi tak bisa menikmati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa yang harus kita contoh pertama? Akhlak Rasulullah, yaitu malu. Wahai kau para pemuda, munculkan malu. Wahai anak-anak Ustaz, malu. Perempuan, malu. Malu kalau buka aurat. Malu kalau nampak rambut. Karena satu helai saja sengaja kau tunjukkan, maka Allah akan letakkan bara api neraka jahanam ke ubun-ubunmu. Ketika melengket bara jahanam itu ke ubun-ubun, telapak kakimu mendidih seperti air yang mendidih di atas kompor. Hei kau para anak gadis, jangan hari ini kau tertutup aurat, tapi di luar kau terbuka aurat. Ustadz kan nggak nampak warna kulitku, cuma pakaiannya ketat. Jangan. Kenapa? Sama diazab Allah. Percuma kita sholat, percuma kita puasa haji. Kalau anak kita buka aurat, Pak, nanti di hari kiamat, bapak masuk surga, ibu masuk surga. Ibu masuk surga karena amal, bapak masuk surga karena amal. Tapi ditahan oleh Allah, tak jadi masuk surga. Gara-gara apa? Mundur kau, masuk kau ke neraka. Kenapa kau suruh aku masuk neraka? Aku banyak amal. Gak bisa kau masuk surga karena anakmu buka aurat dan dia sedang menuntutmu. Makanya hadis Rasulullah, ayahnya, mamaknya, anaknya, tiga-tiganya Allah masukkan dalam neraka. Hanya gara ibu punya anak, auratnya terbuka. Biarlah Bu, ibu dimarah-marah. Hei, tutup auratmu. Lama, mama, ini model mak, pakai jilbab. Lah mama ini nggak asik loh, pakai kau jilbab. Ya, pakai jilbab. Kenapa? Lebih baik hari ini anak kita yang menangis daripada nanti di hari kiamat kita yang menangis. Maka tutuplah aurat itu. Jangan dibuka. Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, tutup aurat. Ustadz, kami kecil lagi. Kecil pun tutup aurat. Aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka sama telapak tangan. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Maka itu tidak boleh nampak. Kalau nampak, berdosa. Berarti kita memasukkan mak bapak kita dalam neraka. Siapa yang sayang sama maknya? Tunjuk tangan. Yang sayang sama bapaknya, tunjuk tangan. Yang sayang sama Ustaz Latif, tunjuk tangan.
Budaya malu udah mulai hilang. Artis dibayar mahal untuk menghilangkan malu. Guru dididik mahal untuk memunculkan malu. Guru dididik murah, mendidik bayar murah untuk memunculkan malu. Tengok sekarang kalau sudah ada keyboardan jam 10 pagi masih teringat di telingaku bisik cintamu tanang tanang tang. Jam 9 malam, selamat datang para undangan. Kasih katakanlah. Jam 11 malam, mulailah terbuka semua. Anak-anak udah pada tidur. Hei, everybody, hey. Woi, lampunya hidup mati. Mulailah setan itu berkeluaran. Hilang malunya sekarang. Yang pesta pun slow aja, duduk aja dia. Di belakang ada pula tua lagi tuh. Minuman mabuk untuk cuci piring. Biar semangat nyuci. Oh, dia pun. Tengoklah sekarang, Pak. Orang pesta. Dulu, Pak, coba lihat di undangan. Pak BKM, coba lihat di undangan. Di undangan itu tertulis apa? Mohon doa restu. Semoga langgeng ya. Semoga langgeng ya. Semoga langgeng ya. Kalau sekarang, mohon doa restu hanya di undangan. Kalau pas salaman, nggak ada mohon doa restu. Udah makan? Udah makan? Udah makan, Pak? Udah makan? Makan. Udah makan? Udah makan. 8 bulan bercewek itu. 8 hari cerai dia. Kenapa? Orang makan aja dipikirkan. Tengok cara dia menangkap amplop itu. Mata dia tidak nengok tas tuh. Tapi tepat aja jatuhnya. Oporan dia itu dari tangan ini ke lubang tas tuh. Cantik, kalah pemain Spanyol. Hilang keberkahan pesta itu. Kalau dulu selalu mohon doa restu, semoga langgeng sampai ke anak cucu ya. Itu doa orang. Kalau sekarang betul nggak saya bilang, Bu? Udah makan? Udah makan? Nggak makan? Ya aku mau cepat. Bentar. Bontot. Apalagi kalau udah pakai tonjokannya tuh. Ada pula pakai rantang. Mak, pening lah, Mak. Saya cepet limpul ini. Aku udah terasa kali, apalagi musim-musim nggak duit. Undangan banyak. Rugilah. Malulah Ustadz limpul. Nah, pertanyaan. Anak remaja. Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Yang laki-laki. Ayo. Cepat. Sini. Sini, Pes. Ya, sini habis. Udahlah, tak mau remaja, yang kecil-kecilnya pun yang bakal jadi remaja. Limpul nih, Pes, limpul ya. Ini. Pes. Ini hadiahnya ke limpul. Coba simpulkan ceramah Ustadz dari pertama sampai ini. Ya, simpulkan aja lah, cepat. Nah, pegang mic. Nah, cepat mic. Sini dulu. Pertanyaan pertama. Nama Nabi kita siapa, nak? Nabi Muhammad. Hari ini peringatan apa namanya? Banyak provokator. Maulid. Terus dijawab terus. Maulid ya. Baik, nak. Siapa nama Ustadz yang ceramah malam ini, nak? Tuh. 2. Adalah 2 ya. Tidak salam. Ayah ada sini, nak? Ayah ada sini. Anak-anak Ustadz, nyanyi kita dulu yuk. Orang kaya mati dia. Kuat ya. Orang kaya,
Orang miskin. Raja-raja. Rakyat biasa. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Mamaknya kalian. Bapaknya. Pak Kadesnya. Sumpah Pak, saya tak ada ngajar Pak, betul. BKM-nya. Anak-anaknya. Bapak dan Ramilnya. Remajanya. Ustadz Latif. Kalian. Ustadz Latif. Kalian. Ustadz Latif. Ustadz Latif hidup, kalian mati. Oke? Ustadz, kalau bisa gitu 30 ya. Paling kuat, yang paling kuat. Ustadz Latif. Kalian. Nah, pegang, kosi-kosi pegang. Nah, udah pegang. Nah, Ustadz Latif. Berarti barisan sakit hati, Pak. Barisan kena nggak dapat lah, sakit hati lah, ada jejek gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Baik, sebagai penutup perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Satu kisah sebagai penutup. Dongarna yang bisa jawab kisah ini nanti limpul. Ini dia ya. Nah, duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dakwah di Bani Taib. Ketika Nabi Muhammad dakwah sama Bani Taib, tiba-tiba Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Dilempar pakai selop. Selopnya bukan selop kita, selop trompa kayu itu. Dilempar pakai batu, dilempar pakai kerikil, dilempar pakai pasir. Nabi Muhammad dilempar sama tai onta. Duduk. Ibu, Nabi Muhammad dilempar sama kotoran unta. Kotor jubah Rasul, berdarah pelipis Rasul, berdarah bibir Rasul, berdarah tumit Rasul, pasir di kepala Rasul, kusam muka dia karena dilempar sama pasir tadi. Dikejar, diejek, dibilang, "Hei Muhammad gila! Muhammad gila! Muhammad gila, jangan kau masuk kemari Muhammad. Kau menyebarkan fitnah dan kebencian." Kata orang-orang Bani Taib. Nabi Muhammad capek karena dikejar orang, berdarah keningnya. Lalu dia duduklah di satu pohon kurma. Ketika dia duduk, menghilangkan letih karena dikejar Bani Taib, turun malaikat Jibril sambil nangis. "Ya Muhammad, sampai hati orang itu melempar engkau Muhammad, sampai berdarah pelipismu, sampai berdarah bibirmu, sampai berdarah tubitmu. Coba ya Muhammad, coba kau tengok mana gunung yang paling besar, mana gunung yang paling berat, mana gunung yang paling tinggi. Biar ku angkat gunung tu, biar ku lemparkan sama Bani Taib tu, biar mati orang tu semua Muhammad. Tunjukkan mana gunungnya, biar ku angkat. Berdarah kau ni, kekasih Allah pula digini-gidikan.
Aku tak terima aku. Apa kata Nabi Muhammad? Sabar Jibril. Mereka belum tahu. Sabar, jangan kau marah. Enggak. Aku sakit hati, wahai Muhammad. Sabar Jibril. Sabar. Gini ajalah Muhammad. Aku takkan jatuhkan mereka dengan gunung ini. Aku takkan himpit mereka dengan gunung ini. Satu syaratnya. Asalkan darah yang ada di pipi dan di keningmu itu sempat saja menetes dan jatuh ke pasir tanah, nih. Persetujuanmu atau tidak, akan ku angkat gunung itu. Ku himpit kepada Bani Taib biar mampus orang itu semua. Nabi Muhammad karena takut Jibril mau angkat gunung dilempar kepada Bani Taib, takut mati semua, maka Nabi Muhammad asalkan mulai menetes di kening Rasul, dilapnya ke baju. Asal mulai menetes, dilapnya ke baju. Asalkan mulai menetes darah itu, dilapnya. Kenapa kau lap ya Rasul? Supaya jangan menetes jatuh ke tanah. Nanti kau bunuh mereka semua Jibril. Tuh pertama, perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad ketika mau sholat maghrib ke masjid, diludah orang. Orang suruhan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Piring, Abu Gosok. Asalkan Nabi Muhammad mau ke masjid, tahulah ludah dulu bu. Ludah dulu, odol, Pepsodent belum ada. Kuning-kuning cemana lagi tuh. Asalkan kena, pup. Bau nikotin. Nabi Muhammad lapnya ke pasir. Dah, dia pergi ke masjid. Pulang, diludah lagi. Sampai 4 bulan diludah-ludah. Nabi Muhammad slow aja, tak marah. Begitu besoknya Nabi Muhammad pergi ke masjid. Pulang. Sampai 3 hari. Pak, apa Muhammad? Entar. Apa? Yang meludah aku selama ini mana? Udah tak diludah. Malah nyari. Yang meludah aku selama ini mana? Oh, demam dia. Demam. Iya. Rumah dia mana? Belok kiri ada gang pertigaan, nanti boleh kiri lagi. Rasul beli gula, beli teh, beli roti, bawa duit untuk biaya berobat. Tok. Siapa? Aku Muhammad. Mampus. Teko pula dek ini. Awak demam ini, nggak tenaga, dek ini teko, mampus lah aku ini. Orang dia yang ludah selalu. Buka pintu. Ada apa Muhammad kau datang? Aku dengar kau sakit. Dari mana kau tahu aku sakit? Nggak ada ngeludah aku lagi. Duduklah. Ini ada gula, ada roti, kau pasti belum makan. Ini ada duit dikit nah untuk biaya berobat. Ya Muhammad, tidak kau marah. Aku ludah sampai 4 bulan nih. Kenapa aku marah? Kau kan nggak tahu. Aku ludah kau malah kau kasih aku duit. Kau jongok aku. Kau ziarahi aku. Sedangkan yang nyuruh aku meludah kau nih, Abu Jahal, Abu Lahab. Udah 3 hari aku sakit sampai sekarang belum ada mereka datang nengok aku. Mulia betul akhlakmu ya Muhammad. Coba dengar dari lisanku nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang meludah langsung masuk Islam. Makin pening Abu Jahal sama Abu Lahab. Kenapa itu? Kesabaran Rasul. Bapak dan Ramil coba. Kalau mau pergi ke masjid dari rumah tiba-tiba diludah orang, kayak mana lah tuh Pak? Coba Bapak jawab. Ku pecahkan kepala dia itu, betul. Ku rendam dia. Hah? Tembak. Ustaz Latif, aku mau pergi ke masjid, khutbah Jumat, tiba-tiba diludah orang. Buap. Kau maksud kau apa kau? Kau pikir aku ini anak mana kau tengok? Ah? Pecah kepala. Tak tersabar-sabar kita, Bu. Ya kan? Makanya beda kelas kita dengan Nabi Muhammad. Tapi harus ingat, sekelas Nabi Muhammad masih dihina orang. Sekelas Nabi Muhammad sampai sekarang masih diejek-ejek orang. Apalagi Muhammad Abdul Latif.
Orang bilang apanya Ustaz ceramah itu? Kayak ceramah-ceramah golak-golak aja. Ada yang bilang apanya Ustaz itu ceramah? Lucu-lucu aja, bukan ceramah dia. Melawak dia. Masuk stand up komedi aja dia. Banyak yang ngomong gitu. Terus saya mundur. Tidak. Kenapa? Inilah cara dakwah saya. Lurus saya, salah. Bengkok-bengkok, salah juga. Yang betulnya, dialah yang betul semua. Nanti kita buat acara maulid, bid'ah kata dia. Nggak muat maulid, kayak kuburan masjid itu rasanya. Si A bilang, maulid bid'ah. Bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah masuk neraka. Sesat itu. Udah, Bapak kalau bilang maulid itu bid'ah, ya udah Bapak. Saya bilang maulid itu bid'ah hasanah. Nggak bisa itu soal dolalah karena Rasul nggak pernah buat. Bukan berarti nggak pernah dibuat Rasul, terus kita nggak boleh buat. Bapak tahu sholat sunat wudu? Tahu sholat sunat wudu? Yang buat pertama bukan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah naik ke surga, jalan-jalan Isra Mi'raj, didengar Rasul bunyi terompah. Tak, tak. Namanya Rasul tahulah langkah sahabatnya. Ini pasti terompah Bilal. Orangnya masih di dunia, tapi terompahnya udah kedengaran sampai ke surga. Apalah amalan wak nih? Balik nanti ku tanya nih. Begitu pulang, Bilal, apa amalanmu sehingga terompahmu kedengaran sampai di surga? Aku mengamalkan sholat sunat wudu ya Rasul. Padahal baru pulang dari Isra Mi'raj. Sholat aja belum disyariatkan. Kalau kau buat, aku pun buat. Sekarang udah nggak jadi bid'ah. Tapi pertanyaannya, sebelum Rasul tahu, apa tak bid'ah namanya? Nabi Muhammad sholat tarawih sama witir, 11. Umar bin Khattab 23. Di sini berapa? 11. Ada yang buat 23. Yang 11 pun bid'ah. Kenapa bid'ah? Nabi Muhammad sholat tarawih dia 3 kali di masjid, sisanya di rumah. Ini sebulan di masjid. Bid'ah lah. Udah gini aja. 6 sama 9. Bapak lihat itu 9. Saya lihat itu 6. Pindah posisi yuk. Saya ke sana, Bapak kemari. Bapak lihat itu 6. Saya lihat itu 9. Rupanya perbedaan karena sudut pandang saja. Selesai. Yang nggak mau maulid, ya udah silakan sana. Yang nggak mau kunut, sana. Yang kunut, sini. Yang nggak kunut salah? Enggak. Yang kunut? Enggak salah. Yang nggak kunut salah? Enggak salah, benar. Yang kunut? Enggak salah, benar. Yang salah? Yang tak sembahyang subuh. Cocok? Nah, selesai masalah itu. Anak-anak Ustaz, ayo sama-sama kita cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nak, ketika Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, capek. Indah. Capek engkau. Indah. Tidurlah di pahaku nih. Boleh, nggak apa-apa, kata Nabi Muhammad. Namanya dikejar-kejar. Mau hijrah ke Madinah. Tidurlah Nabi Muhammad di paha Rasulullah di sini nak. Sambil bersandar di batu. Tidurlah Nabi Muhammad di pahanya Abu Bakar. Kaki Abu Bakar gini. Tiba-tiba nak, waktu Nabi Muhammad tidur, datang ular. Ular ini mau mematuk kaki Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tarik kakinya, Nabi Muhammad bangun. Nggak tega Abu Bakar mau membangunkan tidur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidur, Abu Bakar rela-relalah kakinya dipatuk ular sampai biru kakinya. Menahan sakit sampai keluar air matanya, nangis. Jatuhlah air matanya Abu Bakar ke pipi Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Tak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Enggak apa-apa. Jujur, tadi ada ular mau patuk kaki aku. Kenapa tak kau elakkan? Aku takut engkau terbangun ya Rasulullah. Rasulullah panggil ular tadi untuk tarik bisanya. Yang jadi pertanyaan, sebegitulah cintanya para sahabat kepada nabinya. Kita harus cinta juga kepada nabi kita. Bapak, minta maaf Pak, ini hanya pribadi saya. Saya tak bisa tunjukkan rasa besar cinta saya kepada Nabi Muhammad.
Tapi ketika Nabi saya dihina oleh salah satu orang Perancis kemarin, menghina Nabi Muhammad, membuat kartunnya, membuat karikaturnya, membuat dia budak seks, hiperseks katanya. Sakit betul hati saya. Maka sampai saat ini sudah 2 tahun lebih saya haramkan minum aqua itu. Saya haramkan sampai 2 tahun tak minum air ini lagi. Kami Ustaz, Bapak silahkan. Pribadi saya tak minum air ini. Makanya tadi saya pinta air ini, air putih. Kenapa? Saya tak dapat melakukan apa-apa. Paling tidak itulah cara saya untuk memuliakan Nabi saya. Ingat Nabi Allah Ibrahim. Ketika dibakar oleh api Raja Namrud, datang seekor burung. Burung but-but. Burung kecil setengah dari kepalan tangan saya. Apa kata burung itu? Di ludahnya api itu. Tih. Diketawain sama cicak. Bodoh. Apa yang kau buat? Aku sedang meludahi api itu biar padam. Manalah bisa kau burung kecil, ludahmu sikit. Manalah bisa kau padamkan api yang besar itu. Memang aku tahu, sebelum meludah pun aku tahu aku tak akan dapat memadamkan api itu. Tapi ketika Allah nanti tanya di hari kiamat, apa yang kau lakukan untuk membela nabimu? Setidaknya aku sudah berbuat, walaupun belum menghasilkan apa-apa. Makanya bapak-bapak hari ini, setidaknya kita malam ini sudah membuktikan cinta kita kepada Nabi. Walaupun baru sebesar zarrah cinta itu. Tapi paling tidak daripada tidak sama sekali. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Mana duitnya tadi? Hilang aja. Ibu-ibu tadi minta berapa, Bu? Ibu-ibu ini matre betul. 100 minta dia. Udah lah, Bu, 70 aja lah minyak aku nanti nih. Aku ini ceramah bawa amplop 2 nih, Pak. Kenapa amplop 2? Amplop 02. Itu nanti kan di tengah jalan tempat sunyi kan kami koyak itu. Di tempat-tempat sunyi itu kami koyai. Kukurangi 200. Ini untuk belanja. Yang sisanya nih baru kumasukkan dalam amplop yang baru, kubuka, lem, sap, baru kukasihkan sama orang rumah. Masih bersegel. Kenapa gitu, Ustaz? Karena kalau udah di tangan dia apa ya keluar lagi. Yang ketawa itu sama kita, Pak. Yang diam lebih sama lagi. Oke, baik. Tunjuk tangan ibu-ibu. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Ayo. Nah, sini, Bu. Ibu sini. Sini, Bu. Ayo, ibu-ibu. Ayo, siapa? 70 nih, Bu. Lumayan nih, Bu. Beli gas. Hah? Iya. Sini, Bu. Oh, Mak tepuk tangan dulu untuk Markona. Baik, Bu. Mama dapa ya. 70.000. Oke, Bu. Ibu ada ke kamera, Bu. Nanti kalau ibu nggak sanggup lambaikan tangan ya. Ibu, apa yang ibu lakukan ketika suami marah sama ibu? Diam aja. Suami marah sama ibu. Apalah yang ibu lakukan? Buatkan? Oke, saya ajarkan sama ibu. Kalau suami ibu nanti marah, azan ibu. Karena marah itu kan setan. Setan takut dengan azan. Kau dek, aku bilang kau pakai jilbab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Buatkan teh manis dia. Kalau suami merepet, ibu diam. Kalau ibu merepet, suami keluar. Begitu aturannya, Bu. Tepuk tangan. Iya betul, Bu. Orang panitia udah janji kok mau ganti tadi katanya. Terima kasih, Bu ya. Kalau suami istri begaduh, dua-duanya begaduh, cerai terjadi. Kalau istri merepet, suami keluar. Kalau suami merepet, istri dalam rumah diam. Ya? Kenapa gitu? Kalau suami merepet satu jurusan, kau dek, aku bilang pakai jilbab dek, rambutmu aurat, berdosa, aku nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kau ini bandel kali, itu aja yang direpeti.
Tapi kalau istri merepet, kita keluar, Pak. Kenapa? Kita nggak sanggup menerima repetan dia. Karena kalau sudah perempuan merepet, 10 negara dia lompati, Pak. Bisa balik ke negara itu lagi. Abang mau makan enak, makan kari kambing, tapi nggak selimpul. Apa dapat? Kari mau, kambing aja. Makan tidur, anak banyak, kerja malas. Pikir bang, pakai otak sekali bang. Masak enak, makan enak. Kerja bang, tengok Waleman tuh rajin kerja. Ya udah kau nikah aja sama Waleman tuh. Tengok bang anak-anak bang, masuk anaknya kakinya belumpur, kau lagi di rumahnya aku yang capek, nyuci bersihkan rumah, kucing masuk kucing direpet, ayam masuk ayam direpet, tiba-tiba datang di rumah, assalamualaikum, pray. Itulah kalau sudah mak-mak merepet. Makanya Ustaz Hasan Latif pernah ngomong, kalau sudah perempuan merepet, jin pun takut. Pala suaminya ini merepet aja bidinya. Dibawanya ke belakang rumah ada sumur. Coba deh tengok sumur tuh banyak nggak airnya? Tak banyak bang. Ditulaknya bininya. Masuk bininya dalam sumur tuh. Bang, tolong bang. Merokok lah dia dalam sumur, di tepi sumur tuh. Di tepi sumur tuh merokok dia. Tiba-tiba keluar jin hitam besar dalam sumur. Hai, siapa kau? Siapa kau? Aku jin penunggu sumur. Aku sudah 400 tahun tak pernah keluar dari sumur. Mengapa kau keluar sekarang? Gak tahan aku ada perempuan merepet di dalam. Jin pun gak tahan kalau ada perempuan merepet. Makanya di kampung ini kalau ada orang kemasukan, cobalah tes direpet. Insya Allah mudah-mudahan sadar itu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Minta maaf saya kalau seandainya ada bahasa atau perilaku yang kurang berkenan di mata Bapak Ibu, tak sesuai dengan adat di kampung ini. Pak Kades, saya juga minta maaf kepada Pak Kades jika ada bahasa saya menyinggung perasaan Pak Kades. Itu semata menunjukkan karena keakraban kita. Saya doakan Pak Kades, tahun depan atau 5 tahun akan datang kalaulah kita bertemu lagi, saya doakan Anda tetap kepala desanya. Tepuk tangan lah, tepuk tangan. Bu, tepuk tangan, biar ditambah nyamplung, Bu, tepuk tangan. Nah, anak-anak Ustaz, nah, berbaktilah kepada mak bapak. Tolong dia nyuci piring. Kalau libur, cuci sepatu. Jangan sempat direpet mama, sepatu, selop, kaos kaki. Cuci nak sendiri. Tolong mak bapak kita. Siapa yang nolong mak bapak, insya Allah nanti Allah sayang sama dia. Ya nak ya. Jangan durhaka. Kemudian ini laki-laki, ini perempuan. Sesama perempuan, sesama laki-laki. Jangan saling iri-irian. Jangan begaduh-gaduh. Kenapa? Sifat begaduh itu adalah sifat setan. Karena setan dari zaman Nabi Adam, belum Adam lagi diciptakan, memang begaduh aja lah kerjaannya. Yang anak remaja, nah, yang laki-laki juga, apa yang kalian buat hari ini udah cukup bagus sekali. Tepuk tangan, Bu, tepuk tangan. Kenapa saya bilang bagus sekali? Semua acaranya tertata rapi. Semua acaranya bagus susunannya. Protokolnya pakai bahasa Inggris. Kata sambutan pakai bahasa Inggris. Saya nak sarjana bahasa. Bahasa Inggris saya lebih tinggi dari kalian. Makanya saya tak bisa, bukan sok tidak. Kalaupun saya ngomong pakai bahasa Inggris, nggak dapat kalian terjemahkan. Itu maksud saya. Aku tidak bohong, Bu. Nah, aku tes kalau nggak percaya kalian. The sound again, the touch and the bond. Nah, coba. The sound again, the touch and the bond. Bingung kan? The sound, di sawah. Ada gen, ada genjer. The touch, di toco, and the bond. Enak betul. Sukses semua untuk remaja ya. Sukses semua. Baik. Bapak-bapaknya terima kasih. Saya bangga. Kenapa bangga? Sebenarnya ceramah saya ini masih membosankan. Tapi bapak-bapak yang di luar masih bertahan. Bapak-bapak di dalam masih bertahan. Ini
jadi saksi saya nanti di hari kiamat kalau Bapak masih mencintai Nabi Muhammad. Panjang umur, murah rezeki untuk bapak-bapak semuanya. Ibu-ibunya, murah rezeki suami-suaminya. Semoga nanti ibu sama suami nanti bertemu di dalam surga juga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, semoga nanti kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi agama dan bangsa ini. Semuanya untuk penutup. Takbir! Saya tutup dengan pantun karena saya orang Melayu. Kacang tojin lapis legit. Kue bangkit, kue cincin. Kembang loyang. Di atas meja ada dodol di samping toples. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi dan di udara. Cukup sekian, terima kasih. Dadah. Anak itik turun ke sawah, air menitik di atas batu. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum